Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 bertemu lagi di pembelajaran matematika untuk minggu kedua. Kita lanjutkan. Ini Pak Surya langsung ke operasi bilangan bulat ya. Silakan dibuka buku kalian halaman 18. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Tahukah kalian operasi hitung tersebut? Operasi hitung tersebut adalah ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada juga pembagian. Oke, ya, yang pertama yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah penjumlahan dan pengurangan dulu ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan pengamatan 1, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, ini gambar kapal selam. Oke, halaman berikutnya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Ya, ini sebuah pernyataan. Awalnya ada sebuah kapal selam, itu posisinya berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Lalu dia naik 8 meter dari posisi semula. Kira-kira sekarang posisi kapal selam tersebut berada berapa meter di bawah permukaan laut? Ya, jawabannya adalah 12 meter di bawah permukaan laut. Kok bisa 12 meter di bawah permukaan laut? Nah, ini akan kita bahas. Dari mana kok bisa 12 meter di bawah permukaan laut? Oke, lanjut ke ayo menalar ini coba. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan posisi kapal selam. Kapal selam kan awalnya ada di 20 meter. Misalkan ini kapal selamnya. Ada di posisi 20 meter, ini laut. Ya. Posisinya 20 meter di bawah permukaan air laut. Nah, ini ada 20 meter posisinya. Kalau di bawah kemarin itu apa berarti? Lambangnya apa? Masih ingat kalau di bawah permukaan? Oke, negatif. Berarti negatif 20 artinya 20 meter di bawah permukaan air laut. Lalu dia naik. Kalau naik itu berarti artinya ditambah, berarti dia naik 8 meter. Nah, berarti ini nanti ditambah 8. Nah, sekarang posisinya ada di sini kapalnya. Nah, berarti ini berada berapa meter di bawah permukaan air laut? Ya, tinggal kita kurangi, yang awalnya 20 naik 8 ya tinggal 12 meter di bawah permukaan air laut. Tapi posisinya dia masih berada di bawah permukaan. Berarti tandanya negatif ya, negatif 12 posisinya. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk operasi negatif 20 ditambah 8 atau naik 8 gitu kan ya. Negatif 20 ditambah 8 hasilnya adalah negatif 12 atau negatif atau 12 meter di bawah permukaan air laut. Oke, jelas ya? Ya. Langsung kita ke contoh. Coba perhatikan contoh 1.10. Ada seorang laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Nah, ini ada Udin. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Langkah pertama. Tadi Udin awalnya ada di mana? Udin awalnya ada di titik 0. Nah, ini posisinya titik 0, pas titik 0. Lalu langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Berarti ke depan itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ya, ke kanan. Berarti dia pindah atau loncat 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang dia berada di posisi lurus di 4, angka 4. Lalu Udin melangkah lagi sejauh 5 langkah. Berarti dia maju lagi sejauh 5 langkah.
awalnya ada di posisi 4, dia maju lagi sebanyak 5 langkah. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang posisinya di angka berapa? Angka 9. Nah, berarti Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matematikanya, awalnya maju 4, maju lagi 5. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya, jelas? Ya, dapatkah kalian menemukan cara lain? Oke, itu kalian pikirkan kira-kira bagaimana cara lainnya. Cara lainnya ya 5 ditambah 4 tambah 5 ya maju-maju gitu atau ya sudah garis bilangan. Contoh 1.11. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah negatif 6. 9 ditambah negatif 6. Bagaimana langkah-langkahnya? Ingat, kalau ada angka 9 seperti ini, nggak ada tandanya, berarti ini kita anggap atau ini bernilai apa? Bernilai positif ya, bilangan 9 atau positif 9. Yang artinya positif itu bisa kita artikan maju gitu ya. Maju 9 langkah. Berarti yang awalnya dari 0, posisi awal itu di 0, dia maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ditambah negatif 6. Negatif di sini artinya adalah sama saja dengan mundur. Mundur sebanyak 6. Yang awalnya ada 9, dia akan mundur 6 langkah. Berarti mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ada posisi di mana sekarang? Berada di posisi 3. Artinya 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Bisa dipahami? Ya, bisa ya? Oke, lanjut. Contoh 1.12. Negatif 8 ditambah 4. Nah, negatif. Awalnya negatif, berarti dia apa ini? Maju apa mundur? Mundur. Berarti langkah pertama karena negatif, maka dia mundur 8 langkah. Ya, berarti dari 0 mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti posisinya dia sekarang di negatif 8. Lalu ditambah 4. Ditambah ini berarti artinya adalah maju. Ya, dari negatif 8, dia maju 4. Oke, gambar langkah ketiga ini ya. Dari negatif 8, dia maju 4. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi akhirnya sekarang berada di negatif 4. Jadi artinya negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Bagaimana? Jelas? Ya, mudah bukan ya? Oke. Contoh berikutnya. Nah, ini negatif 7 ditambah negatif 3. Negatif. Tadi negatif itu artinya apa? Mundur. Berarti dari 0, dia mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, posisinya sekarang di sini. Terus dia tambah negatif, berarti tambah mundur lagi. Berarti dia akan semakin mundur. Berarti dia mundur lagi 3 langkah. Yang awalnya negatif 7, dia mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Sekarang dia berada di posisi negatif 10. Berarti artinya negatif 7 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 10. Bagaimana? Bisa dipahami? Jelas ya? Oke, jelas. Itu untuk penjumlahan. Untuk operasi penjumlahan. Berikutnya contoh 1.14 ya. 1.14. 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6. 9 ini simbolnya apa? Positif. Berarti dia maju. Awalnya dari 0, dia maju. 9 dari 0 berarti dia maju 9 langkah. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus dikurangi 6. Pengurangan itu gampangnya seperti ini. Pengurangan itu dia menghadap ke kiri. Kalau orang ini misalkan gini. Ini orang ini kan pertama-tama menghadap ke kanan. Dikurangi 6, berarti dia kalau ketemu pengurangan, ini operasi ya, bukan tanda. Jadi ada tanda positif, ada jumlah, ada pengurangan, ada negatif. Nah, ini adalah operasi pengurangan. Kalau dikurangi berarti dia arahnya berbeda, arahnya berbalik arah. Yang awalnya menghadap ke kanan, dia akan menghadap ke kiri. Nah, jadi kalau kita tulis 9 dikurangi 6 ini sama aja seperti ini. 9 sebenarnya dikurangi oleh positif 6. Nah, ini kalau misalkan dikurung ini seperti ini. Nah, ya, 9 dikurangi oleh positif 6. Gampangnya gitu aja. Jadi 9, pengurangan itu berbalik arah 6 langkah. Berarti dia maju 6. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana tadi ya? Dari 9. Ya, 9 langkah. 1, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti posisinya dia akan berada di 3. Oh, yang ini ya, posisinya dia akan berada di 3. Artinya maju 6 langkah ke depan. Jadi positif tadi kan 9 dikurangi positif 6. Gambarnya seperti itu. Jadi 9, kalau ada pengurangan, maka yang awalnya menghadap ke kanan, kepalanya sekarang menghadap ke kiri. Positif 6, berarti dia maju 6 langkah. Bisa dipahami? Ya, lanjut. Dan nanti diulang-ulang lagi. Berikutnya contoh 1.15. 1.15, 4 dikurangi negatif 5. 4 tandanya apa? Positif. Berarti dia maju dulu dari 0, maju 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Terus dikurangi ya. Tadi dikurangi itu berarti dia menghadap ke kiri. Pengurangan ini berarti orangnya berbalik arah. Yang awalnya ini menghadap ke kanan, dia berbalik arah menghadap ke kiri. Nah, ini orangnya, kepalanya menghadap ke kiri. Dikurangi berapa? Negatif 5. Negatif 5 artinya berarti dia mundur. Berarti yang awalnya ini mundur, kan dia menghadapnya ke kiri. Berarti sekarang dia mundur. Mundur 5 langkah. Yang awalnya di sini dia mundur 5 langkah. 1. Berapa? Mundur 5 langkah ya? Oh, di 4 ya. Dari 4 langkahnya mundur 5 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia posisinya sekarang di 9 atau posisinya di positif 9. Bagaimana? Bisa enggak kira-kira? Jadi 4 ini berarti maju 4 langkah. Pengurangan itu berarti wajahnya atau arahnya berbeda. Yang awalnya menghadap ke kanan ganti menghadap ke kiri. Terus negatif 5 berarti dia mundur 5 langkah. Jadinya 4 dikurangi negatif 5 nanti akan berhenti di angka 9. Oke? Bisa dipahami? Ya, lanjut. Negatif 7 dikurangi 3. Negatif 7 dikurangi 3. Negatif 7. Negatif 7 ini berarti dia negatif 7 apa tadi? Mundur. Berarti sekarang dia mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif. Negatif tadi apa? Berbalik arah. Yang awalnya menghadap ke kanan, sekarang dia berbalik arah mukanya, menghadap ke kiri. Dikurangi berapa? Dikurangi 3. 3 ini positif sepertinya. Kalau kita tuliskan bisa saja seperti ini. Negatif 7 dikurangi positif 3 gitu ya. Nah, sama. Nah, jadi dikurangi mundur positif 3 berarti maju. Awalnya tadi kan ada negatif 7. Maju 3 langkah. 1, 2, 3.
Sekarang posisinya dia berada di negatif 10. Hasilnya negatif 7 dikurangi 3, negatif 10. Bagaimana? Jelas ya? Ya. Berikutnya lagi, contoh 1.17. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Negatif 8. Negatif 8 berarti artinya apa? Mundur 8 langkah. Dari 0 mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisinya berarti sekarang di negatif 8. Pengurangan. Pengurangan tadi apa pengurangan? Pengurangan itu berarti berbalik arah. Yang awalnya wajahnya menghadap ke kanan, sekarang dia menghadap ke kiri. Nah, berubah menghadap ke kiri. Terus dikurangi dengan angka negatif atau positif? Oh, ternyata dia dikurangi dengan angka negatif. Kalau pengurangannya angka negatif, maka dia ya mundur. Berarti mundur kan, wajahnya ke kiri kan, mundur. 1, mundur berapa langkah itu? Mundur 4 langkah ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Posisi akhirnya sekarang di mana? Di negatif 4. Oke, berarti posisi akhirnya sekarang ada di negatif 4. Oke, bisa dipahami? Ya, mudah bukan? Oke. Ya, coba dari contoh-contoh itu, coba kalian kerjakan ya tugasnya. Diulang-ulang videonya nanti untuk mempelajarinya. Sekarang, Pak Sera langsung loncat ke tugasnya. Buka halaman 15. Buka halaman 15. Coba kalian kerjakan ini. Nomor 1, ubahlah kalimat matematika berikut ini ke dalam garis bilangan. Negatif 5. Negatif 5 itu seperti apa? Ditambah 12 sama dengan 7. Buat garis bilangan ya. Dalam garis bilangan kalau negatif 5 itu berarti apa tadi? Misalkan contoh, Pak Sera kasih contoh yang A ini, negatif 5. Berarti dia panahnya pertama ke kiri dari 0 menuju negatif 5. Awalnya sini 0. Oh, jelek tulisannya. Oke, yang awalnya 0 menuju negatif 5. Berarti di sini ya. Nanti negatif 5 ditambah 12. Kalau ditambah, aduh, ini kok negatif 5 kita nggak usah gambar sudah. Jadi negatif 5 itu berarti dia mundur 5 langkah panahnya, lalu plus 12, bukan plus ya, ditambah 12 berarti dia bergerak maju ke kanan atau panahnya ke kanan sebanyak 12. Nanti berhentinya di mana di sini? Di angka 7. Jadi awalnya sini 0, mundur ke negatif 5, ke kanan 12 langkah, nanti berhenti di 7. Diolah seperti itu semuanya. A, B, C, D, E. Itu tugas pertama. Tugas kedua, nah ini ubahlah. Nah sekarang ubahlah ini ke dalam bentuk kalimat matematikanya. Dalam bentuk angka-angka seperti ini. Kalau tadi yang nomor 1 ini dari angka-angka ini menjadi gambar garis bilangan. Sekarang garis bilangan ubah ke dalam bentuk angka seperti ini. Lihat startnya, Pak Sera kasih contoh yang nomor 2A ini. Start dari 0. 0 di sini, dia ke kiri. Berarti artinya apa? Negatif 5. Negatif 5. Ke kiri lagi. Berarti artinya ditambah, tapi ditambah negatif. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini kalau kita tuliskan negatif 5 ditambah mundur lagi. Dia berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Sama dengan berapa? Negatif 11. Ya. Nah, buat
Untuk yang 2B silahkan kalian kerjakan startnya dari 0 ya kalau untuk garis bilangannya. Begitu juga untuk menggambar juga yang nomor 1 itu startnya dari 0. Oke, jelas? Yang nomor 3 juga seperti itu, A, B, C, D, E dikerjakan. Jadi untuk minggu ini tugasnya 3 dulu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, baiklah untuk hari ini. Untuk minggu ini cukup. Silakan kalian kerjakan. Selamat mencoba. Jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.